Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa mengikuti kultum. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, dan bisa mengamalkan ilmu yang didapat. Teman-teman sekalian, ada satu sifat mulia sekaligus sifat asas bagi para kekasih-kekasih Allah. Bahkan yang mengambil sifat ini pun akan meningkat kemuliaannya, yaitu sifat as-siddiq, yang artinya sangat jujur dan bisa dipercaya. Ada satu sifat yang sangat rendah, yaitu sifat dusta, dan tanda-tanda kemunafikan adalah berdusta. Kunu ma'as shodiqin. Allah memerintahkan kepada kita agar senantiasa bersama orang-orang as-shodiqin, yaitu orang-orang yang sangat jujur dan bisa dipercaya. Kejujuran adalah kemuliaan. Orang yang sudah terbiasa berdusta, maka akan masuk ke dalam neraka dan akan menjadikan terus-menerus berdusta. Artinya, orang yang terus-menerus berdusta harus segeralah bertaubat. Teman-teman sekalian, ayo sekarang kita tata hati kita. Kita sadar bahwa Allah melihat kita dan mengetahui segala yang dilakukan kita. Mungkin orang bisa berbohong kepada manusia, menganggap manusia tidak tahu bahwa kita berbohong. Oleh karena itu, kita harus sadar dan paham bahwa Allah melihat kita ketika kita berbohong. Karena ketika kita berbohong kepada manusia, Allah Maha mengetahui. Dan kejujuran adalah sifat mulia. Sifat mulia ini sangat disenangi oleh orang-orang dengan melihat kejujuran. Sifat mulia sangat disenangi dan juga akhlak yang disepakati. Tidak ada orang yang tidak suka dengan kejujuran, bahkan seorang pendusta pun senang dengan kejujuran. Nabi SAW disenangi oleh orang-orang karena kejujurannya. Sehingga setelah Nabi menerima wahyu dari Allah, bahkan Nabi sangat dipercaya oleh orang-orang karena kejujurannya. Maka dari itu, lihat mereka, biarpun mereka punya permusuhan urusan agama dengan Nabi, tetapi mereka tetap percaya kepada Nabi. Dan karena Nabi itu jujur dan mempunyai agama yang mengajari kejujuran. Mereka tetap percaya kepada Nabi SAW, bahkan ketika mereka punya barang berharga, ketika akan berpergian jauh, barang berharga tersebut dititipkan kepada Nabi SAW, karena Nabi Siddiq, As-Siddiq dan Al-Amin, sangat bisa dipercaya dan sangat jujur dan sangat bisa dipercaya. Teman-teman sekalian, ayo sekarang kita perlu menumbuhkan sifat jujur dan tidak menyimpan dusta. Karena berdusta adalah sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah terbiasa jujur dan tidak berdusta,
maka insya Allah akan mengundang kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ada kalanya kita tidak boleh jujur, yaitu berterus terang menceritakan dosa pribadinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, dosa-dosa di masa lalu, dosa sering meninggalkan sholat, dosa sering minum minuman keras, dan dosa-dosa lainnya. Maka hal semacam ini tidak dianjurkan untuk diceritakan kepada manusia, tetapi diceritakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah kehinaan. Jika diceritakan kepada manusia, maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, oleh karena itu kita senantiasa bersifat jujur dan tidak berdusta. Semoga Allah bisa menjaga hati kita dari sifat dusta dan juga Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.